Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, kata Allah, aku dekat. Tadi saya bilang Pak, saya jelaskan. Allah itu dekat karena kita selalu ingat kepada Allah. Kalau kita tidak menjalankan perintah Allah, itu Allah jauh dari kita. Itu yang disebut namanya Allah dekat dan jauh. Kalau ditanya secara akal logika, Allah itu wujud, artinya apa? Bapak Ibu pernah ngaji dulu masih kecil. Wujud idam baqo mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat. Itu masih kecil ajaran tentang ini. Wujud artinya ada, maka mustahil tiada. Dalilnya inna fi khalqis samawati wal ardh, adanya langit dan. Kalau secara logika kita ingin bertemu kepada Allah, nggak masuk akal kita sanggup melihatnya. Yang Allah ciptakan saja kita tidak sanggup. Allah menciptakan langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Baru manusia bisa bilang baru sampai ke bulan. Nabi Muhammad bertemu sama Allah dalam perintah sholat tadi ke Sidratul Muntaha sampai langit, tembus langit ke-7. Maka nggak sanggup melihat Allah. Katanya Allah ada, ya. Nggak sanggup melihat ciptaannya aja, tapi dibilang di dalam Al-Quran, fa inni qarib, aku dekat. Nah, dekatnya ini kalau kita lagi dikumpul sholat subuh berjamaah, ini Allah dekat kepada kita. Pengertiannya seperti itu, penafsirannya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apa kata Allah tadi terusannya? Aku udah dekat, apa kata Allah? Allah sudah dekat. Allah mengabulkan setiap permohonan doa kita. Tuh, Allah mengabulkan permohonan doa kita. Siapa yang bicara? Allah Subhanahu. Ini jelas ayatnya. Uda'u yastajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, akan Allah kabulkan. Kalau kita bicara doa kita, Pak Ustaz, saya dari kemarin sholat tahajud, bangun malam, sholat duha. Biasanya kalau sholat duha biar kenapa Pak? Biar rezekinya gak tergantung niatnya. Udah dikabulin belum? Minta rezeki yang banyak kalau sholat duha. Bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa menyekolahkan anak-anak. Kan begitu kalau punya minta rezeki ya Pak ya, buat kebutuhan dunia ibadah. Udah diberikan belum? Pak Ustaz, saya tuh dikabul-kabulin doa saya. Sholat tahajudnya rajin malam, sholat duhanya rajin. Coba ada yang kurang nggak dalam doa kita? Pengen dikabulkan itu ada syaratnya Pak. Tadi ayatnya benar kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mengabulkan doa setiap permohonan kita. Allah kabulkan benar. Falyastajibu li. Terusan ayat ini Pak Ibu. Falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yarshudun. Aku mengabulkan doa dengan syarat kata Allah, jalankan perintahku. Tuh kata Allah. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Kata Allah begitu dalam Al-Quran. Kita udah jalankan perintahnya, menjauh larangannya belum? Udah Pak Ustaz, istiqomah dan jalaninnya. Itu wajar kalau kita doanya sampai sekarang belum dikabulkan. Taat kita, patuh kita kepada Allah sebagaimana kata Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah.
Jadi pesan saya, kalau ingin dikabulkan doa, perintah doa Allah sudah bilang dikabulkan segala hajat doa kita. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Asal kita mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, serta beriman kepada Allah. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan kita dalam keadaan kebenaran. Itu jelas. Jadi pada tema pada hari ini sudah jelas Pak. Berzikir diperintahkan dalam Al-Quran beserta doa. Ada dalilnya. Makanya jangan putus-putus kita semangat berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jam berapa Pak? Biasa keluar jam berapa Pak? Saya mau cerita takutnya kepanjangan. Ya, boleh apa enggak cerita Pak? Biar seru pagi-pagi, biar semangat mengambil pelajaran. Ya, cerita insya Allah cerita yang baik. Ya. Jadi dalam hidup agama itu bukan karena harta saja. Yang namanya agama al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan agamamu pada hari ini. Pada hari ini Allah sempurnakan. Makanya kita sebagai orang Islam yang ngerti agama itu bukan ustaz aja. Yang ngerti agama bukan pak kiai saja. Seorang muslim, seorang bos punya perusahaan, punya karyawan banyak, dia juga harus ngerti agama. Ya Pak, kalau punya bos yang ngerti agama pelit. Enak banget, saya punya duit banyak, saya sedekah, saya bagi-bagi. Tapi kalau orang yang bosnya punya agamanya yang hebat, setiap tahun THR-nya diberikan haknya. Setiap bos punya rezeki banyak, karyawannya disedekahkan. Ada nggak yang sampai dia umrohkan? Ada. Tuh, kalau seorang muslim, dia seorang bos ngerti agama, dia seorang karyawan, dia seorang pengusaha pedagang, kalau ngerti agama, insya Allah baik. Makanya Bu, kata dalam bahasa maaf ya, bukan politik, kalau belanja, kalau bisa sama orang Islam, jangan gara-gara beda sedikit belanjanya sama yang lain, gara-gara 1.500 perak. Saudara orang Islam enggak Pak. Malah terkadang kalau orang Islam Pak, orang kalau sudah dagangnya banyak di pasar, kita dekat pasar, berkah hidupnya dagang di pasar, bisa beli rumah. Ada di sini yang dagang di pasar, ada? Tunjuk tangan. Nggak ada. Oh. Terkadang dia bisa beli rumah, di dagang ada orang yang beli, orang miskin, yang beli orang biasanya daging sekilo 110.000. Pokok setahun dia suka ke pasar. Karena dia melihat ini orang susah sih, udah Pak, ini duitnya saya terima, saya pulangin 50.000 tuh. Kalau orang saling membantu. Ini udah kaya, orang Islam belinya pengennya murah. Ada yang begitu Pak. Ada yang begitu. Orang kaya carinya yang masih yang murah. Bagaimana mau berkah dari rezekinya ya? Baik. Jadi kembali dalam ayat tadi ke tema ya. Nanti saya sedikit bercerita. Ya. Ini serius dulu nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau orang dalam hidup ini bukan jangan mengandalkan kekayaan saja, tapi harus memahami tentang agama. Makanya Pak, kata Allah tadi, Allah sempurnakan pada hari ini agama Islam. Apa yang nggak ada di Islam Pak? Bapak-bapak yang punya rezeki dalam Islam dikatakan, ada gak yang disebut namanya sedekah? Ada. Ada gak yang disebut namanya zakat? Ada gak yang disebut namanya dalam hukum Islam yang namanya tentang ahli waris? Ada. Semua ada dalam ajaran Islam. Makanya kalau ibu bapak-bapak punya duit rezeki mau berzakat, tanya sama yang ngerti ilmunya. Misalnya bapak punya gaji 10 juta, ini biar bapak menambah ilmu wawasannya. Punya ilmu 10 juta, Pak Ustaz, saya zakatnya berapa? Dipotong dulu dengan kebutuhan ibu dan bapak-bapak. Ibu gaji bapak punya 10 juta, potong kreditan mobil 4 juta, tinggal berapa? Tinggal 6 juta. Bayar kredit
ikan panci, segala penggorengan, dispenser, sama tukang kredit habis 1,3 juta. Bayar listrik, bayar air katanya itu. Ya, buat anak pondok pesantren bayar sekolah. Ya, 10 juta tinggal 1 juta. Pak Ustaz, saya ibu supaya kita arisan sama ibu-ibu itu wajib juga nggak dikeluarin dulu? Ya wajib arisan mau ditagih sama orang. Keluarin dulu berapa arisan sebulan? 500 ribu dulu, baru itu dipotong ajakan. Ya. Jadi jika 10 juta dipotong 2,5%. Keluarin dulu apa namanya? Kebutuhan kita. Ya Pak Ustaz, kalau saya boro-boro 10 juta, sebulan cuma 1 juta, 2 juta, buat bayar kontrakannya habis. Perlu zakat nggak? Itu yang disebut namanya hak-hak dalam Al-Quran yang menerima zakat. Orang fakir, miskin, ya. Wajib zakat nggak? Buat makan haji susah, wajib zakat gimana ya? Tadi saya bilang yang punya gaji besar keluarin, tapi kebutuhannya dicukupi dulu ya Bu ya. Ibu kalau suaminya yang biasa, Pak Ustaz saya sih nggak tahu urusan kalau gajian semua diambil sama istri, diatur sama istri. Nah ini kan ya. Tadi tuh Bu, kalau sudah tinggal 10 juta tinggal 500 ribu baru dikeluarin 2,5%. Berapa berarti 2,5%? Kalau 1 juta aja 25 ribu, berarti berapa? 12 ribu dikit. Dari 10 juta cuma 12, kan 2,5%. Kalau 1 juta 2,5. Kalau 1 juta 25 ribu ya. Iya. 25 ribu. Kalau 1 juta berarti kalau tinggal 500 ribu duitnya, dia tinggal potong segitu. Kecil apa gede Pak? Pak Ustaz, kalau saya punya deposito, makanya saya punya teman, alhamdulillah saya bilangin paling nurut. Punya usaha yang punya tempat di California 11 tempat, dia keluarin zakat malnya sampai 40 juta dikeluarin. Karena punya deposito uangnya ratusan juta sampai miliaran disumbang ke masjid. Makmur gak di masjid? Kalau orang Islam semua menjalankan perintah Allah, insya Allah Islam apa? Makmur. Gak ada orang Islam yang susah. Ini masih banyak gak orang Islam yang masih susah? Ya karena orang-orang yang ada belum mau keluarin haknya. Banyak gak orang Islam yang kaya? Banyak, yang miliar ini banyak ya. Nah jadi pesan saya, mari sama-sama hidup di dunia ini bukan karena kekayaan. Sedikit saya cerita, mudah-mudahan gak apa-apa panjang dikit ya Bu ya. Hari Minggu ini ya Bu ya. Ya dulu, cerita singkat dulu, dibicara dulu. Ini sekarang zaman sekarang masjid udah bagus-bagus. Ya, alhamdulillah sebagai orang kayanya sudah banyak yang memberikan rezekinya untuk masjid, membangunnya. Insya Allah nanti dibangunkan rumah di dalam surga. Amin. Ya Pak Haji Babang ya, mudah-mudahan. Jadi dulu ada seorang anak muda Bu, bapaknya orang kaya. Jadi di kampung. Ketika dia itu sudah bosan tinggal di kampung, dia pindah ke tempat lain karena orang duitnya banyak, bisa beli rumah. Kebetulan beli rumahnya dekat masjid. Anaknya cuma satu-satunya itu bapak. Kerjaannya apa Bu? Anak muda ini maklum orang kaya. Saya nggak usah berdoa, saya nggak usah berzikir, saya nggak usah sholat. Bapak saya kan, nih hati-hati. Anak sekarang jangan dimanjain dengan harta. Begini jadinya. Mau beli apa dikasih. Kerjaannya main gitar. Ya. Kerjaannya main. Itu Pak kalau lagi nyanyi suaranya merdu. Maklum kalau dulu lagu pop kurang keras, lagu dangdut yang wah, biar orang kaya lagu dangdut nyanyinya enak suaranya Pak. Malam ini enak, malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan
Al-Quran bagus, nyanyi pasti bagus. Kalau orang nyanyi bagus belum tentu baca Qurannya. Nah, Oma Irama biar nyanyinya bagus, Qurannya nggak seperti kori-kori. Tapi kalau yang bagus imam, maka seorang yang bagus, insya Allah suaranya ya. Pas apa namanya waktu maghrib ini anak muda ditegur sama Pak Kiai karena main gitu, ditegur sama Pak Kiai mau maghrib, dia nyanyi Tuhan tolonglah hambamu. Waduh, Masya Allah. Suaranya pakai Pak Kiai ditegur. Siapa namanya? Nama saya Agus Setiawan. Agus Setiawan. Ada namanya Agus di sini. Maaf nih, jangan tersinggung. Kamu ingat gak mau maghrib masih nyanyi-nyanyi aja? Emang kenapa? Kan enak ini Pak Ustaz. Bukan masalah enak, hormati maghrib. Kamu orang Islam bukan? Orang Islam Pak Ustaz. Kamu gak dididik sama bapak kamu dibilang ini. Kamu orang mana? Masa itu di dekat, ya gak jauh dari masjid Pak. Kamu baru pindah ya? Iya. Wah, ceritanya Pak perjuangan baik kita. Tapi suaranya ingetin nih Pak ceritanya. Suaranya pokoknya mau nyanyi apa juga enak. Piano baik-baik, piano. Kalau di rumah Pak, biar kakek Ustaz punya organ, punya keyboard, masih hobi, dakwah pakai seni. Ini bukannya lagi promosi apa, panggil Pak Ustaz aja jangan. Nah, kalau habis ceramah sini dia manggil Pak Ustaz hiburan, buat organ juga. Yang kemarin ceramah tuh. Pak, kalau kiai, kalau ulama, kalau disalahin, nggak ada salahnya, bener dulu. Contohnya gimana? Ini ada ustaz ngajarin majlis, adik-adik, anak-anak kalau makan nggak boleh sambil berdiri. Kalau makan nasi nggak boleh sambil berdiri, apalagi jalan. Besoknya tuh ustaz dilihat sama muridnya lagi lari, buru-buru mengejar waktu, takut telat sambil makan lontong, sarapan lontong. Takut telat acara. Muridnya lihat, wah Pak Ustaz tadi kemarin bilang gak boleh lari, gak boleh jalan makan. Apa? Dipanggil sama muridnya. Ustaz sini, apa? Katanya kemarin ngajar gak boleh makan jalan berdiri lari. Kan Pak Ustaz kemarin bilang makan nasi. Kan kalau makan lontong, Pak Ustaz gak bilang. Oh gitu ya. Oh, gak mau. Saya mau sedikit tambahin takut pagi-pagi cerita jorok enak ya. Ini masalah tadi juga. Sampai pernah bilang gurunya bilang gini, kalau kencing buang air hajat, buang kecil air kecil itu jangan menghadap kiblat, nggak boleh. Gitu. Makanya tuh kamar mandi kalau kencing nggak boleh, bikin WC itu nggak boleh posisi bokongnya nggak apa-apa, kiblat itu nggak boleh. Dalam artinya ada, ya bayang. Makanya gurunya begitu juga, kalau kencing nggak boleh menghadap ngajar anak muridnya begitu, besoknya begitu. Namanya dulu belum ada apa, masih banyak pohon, gurunya kencing. Kenapa? Keburu-buru kemudian kencing, akhirnya nggak keburu kencing di rumah dia Pak, di bawah. Muridnya lihat nggak Pak? Kesel nggak muridnya? Katanya kencing nggak boleh ngadep kiblat. Itu halnya Pak Ustadz. Maaf ibu ya, mohon maaf sekali jangan diambil hati kok. Ini karena kita cerita seorang guru nggak boleh begini, maksudnya ya cari alasan dia salah ya bilang salah. Pak Guru, ngapain di situ di senderan di pinggir pohon? Lagi tahan anak murid. Kan Pak Guru bilang nggak boleh madep gitu. Akhirnya apa Pak? Kata gurunya biar nggak kesalahan, biar ngilangin malu. Sini. Bapak guru ada kiblat, tapi ujungnya sampai belok ke kiri, katanya masa.
Tuh, guru kalau mau lawan ulama nggak ada kalahnya. Ya. Nah jadi ini kembali cerita ya. Ini anak muda kerjanya tukang apa bu? Bu, anak muda kerjanya tadi tukang ngapain tadi? Cerita. Tukangnya main gitar. Akhirnya ditegur sama Pak Ustadz. Enggak lama kemudian ini anak pulang ngadu sama bapaknya. Pak, saya ditegur sama Pak Ustadz sama Pak Kiai. Emang kenapa? Main gitar. Ya mau maghrib kamu gimana? Kamu sudah tua, umur kamu sudah hampir 30, belum mau nikah. Kapan kamu mau jadi seorang anak yang berbakti, bisa nerusin bapak punya proyek, punya perusahaan? Kalau kamu begini terus bagaimana mau maju? Kata siapa? Ya udah Pak, kalau bapak pengen saya umur udah 30 mau dikawinin, dicari jodoh lah. Mana mau sama saya? Orang dulu kan malu-malu Pak. Ya, enggak kayak anak sekarang. Anak sekarang perempuan yang malah datang. Kalau dulu, kalau orang dulu yang mau pacaran datang ke rumah cewek, ya enggak, ceweknya apa lakinya satu, perempuan bertiga. Dulu kalau orang tuh pacaran begitu Pak, ditemenin anak gue tuh mau pergi. Jadi kalau orang dulu tuh cowoknya satu, perempuannya bertiga. Jadi nggak ngapa-ngapain kabur. Kalau ini kagak, waduh, berdua yang tiga siapa? Akhirnya apanya anak muda kata orang tuanya? Ya udah nanti bapak cari. Akhirnya datang tuh bapaknya ke rumah Pak Us. Assalamualaikum. Dari siapa ya Pak? Oh saya Pak Budi. Orang mana ya Pak? Saya kalau lihat Pak. Silakan duduk masuk Pak. Saya tetangga sebelah baru beli rumah di sana. Saya orang baru Pak. Oh iya. Enggak, kemarin kata bapak nego anak saya ya katanya. Iya Pak, kerjaan itu main gitar. Kerjaan main gitar aja. Saya pengen Pak, anak saya tuh buru-buru nikah, anak semata-matanya satu-satunya. Artinya saya pengen buru-buru punya mantu. Kata Pak Kiai dalam hati begini, oh orang kaya yang rumahnya tingkat lantai di lantai 3. Tiba-tiba gua anak perawannya Pak Kiai ngapain? Nyediain apa? Air nih. Masya Allah Bu. Anak pertama juga satu-satunya perempuan cakep nih, Masya Allah. Ya, putih, matanya bening, ya, kulitnya itu licin. Kalau lara nempel bisa terpleset. Saking cakepnya anak dia. Akhirnya kata bapak apa? Masya Allah anak Kiai. Pak Kiai siapa? Oh anak saya. Oh habis Pak silakan diminum kata istri. Anak Kiai. Oh terima kasih deh. Siapa namanya dia? Fatimah. Dalam hati boleh juga buat jadi mantu deh Pak nih cerita nih. Enggak lama kemudian namanya singkat cerita biar enggak lama si anak ini bilang udah kamu mana Pak Kiai, bapak banyak duit, Pak Kiai minta berapa saya bawain, mau 10 juta mau 100 juta bapak bawain, bapak banyak dulu. Kalau orang kaya begitu, biasanya kalau orang kaya sombong begitu, palaknya aja bisa berbeli kalau kata orang Jakarta. Tuh nyawa orang kadang-kadang orang kaya dianggap murah. Nah, lagi jadi orang kaya jangan sombong ya. Semua akan mati di bawah